Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan Komisi Perempuan secara daring. Tak terasa kita telah memasuki pertengahan tahun 2020. Sudah lebih dari 2 bulan kita tidak dapat ke gereja untuk bersekutu. Kita belum tahu kapan kita bisa berjumpa kembali dan bersekutu bersama kembali. Banyak hal yang belum pasti, tapi kita yakin dan percaya. Kita memiliki Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang senantiasa beserta dengan kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, sebab Bapa kita yang setia dan mulia selalu bersama kita. Kita angkat pujian, Bapa Kau setia. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa di surga, seperti pujian yang telah kami naikkan Tuhan, Kau sungguh Bapa kami yang setia, Bapa kami yang mulia, yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa menyediakan apa yang kami perlukan. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami meragukan kasih setiamu terhadap kehidupan kami. Tuhan, di tengah kondisi saat ini Tuhan, kami menyadari Tuhan, betapa apa yang kami miliki, kekayaan, kedudukan, jabatan, harta, bahkan teknologi yang ada Tuhan, tidak dapat menolong kami. Hanya Engkaulah Tuhan, tempat kami memohon pertolongan dan menaruh pengharapan kami kepadamu. Tuhan, oleh sebab itu pada sore hari ini kami bersama dengan ibu-ibu yang ada di rumah ingin menaikkan pujian kepadamu. Kiranya Engkau memberkati pujian kami, sehingga pujian itu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami, dan juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Maria. Kiranya Tuhan memakai firman yang boleh disampaikan untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati Maria Tuhan, sempurnakan apa yang sudah Ia persiapkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami pada sore hari ini di dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Warning. Ya Bu. Di tengah kondisi seperti ini, kita sebagai perempuan, khususnya kita sebagai ibu, dituntut untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, tidak membosankan di rumah. Sehingga mungkin suami dan anak-anak kita dan siapa saja yang ada di rumah kita tidak bosan. Betul Bu Yanti, saya sangat setuju dengan pendapat ya Bu Yanti. Terlebih di tengah kondisi seperti ini Bu, kita tetap harus bisa mencukupkan kebutuhan kita. Terlebih kita harus memberikan makanan yang sehat dan bergizi bagi seluruh anggota kita. Kita juga dituntut sabar kepada anak-anak kita waktu kita mengajar mereka. Kita dituntut sabar kepada suami kita. Kita harus mengembangkan sikap saling menghargai di rumah, supaya kondisi rumah tetap aman, tidak ada pertengkaran. Iya, saya sangat setuju Bu. Di tengah kondisi pandemi ini banyak sekali berita-berita di televisi yang kadang membuat kita emosi, sedih, bercampur menjadi satu. Tapi sebagai perempuan-perempuan Kristus, kita harus tetap kuat dan menjadi perempuan yang hebat di tengah kondisi seperti ini. Oleh sebab itu, kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan hikmat dan pertolongan Tuhan, supaya kita boleh menjadi perempuan yang kuat. Seperti tema persekutuan kita pada sore hari ini, Rahab. Kita akan belajar dari Rahab, seorang perempuan yang kuat di tengah kerasnya zaman. Karena Tuhanlah sumber kekuatan dan perlindungan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian dengan sayap. Ku tak menyerah.
Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh rahmat, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu melalui persekutuan Komisi Perempuan melalui tayangan daring ini. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati kami, supaya kami boleh bersungguh-sungguh ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan kiranya isi hati Tuhan ini boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah majalah perempuan memuat sebuah artikel tentang ciri-ciri perempuan kuat. Di antaranya, mencintai diri apa adanya, terlibat dalam aktivitas bermanfaat, tidak takut ambil resiko, mendukung perempuan lain, dan ketika mereka dalam kesulitan, mereka tidak bergantung pada orang lain, melainkan bergantung pada dirinya sendiri, atau bisa dikatakan mandiri. Semuanya itu tentu ada benarnya ibu-ibu. Namun perempuan kuat yang digambarkan di dalam Alkitab yang akan kita renungkan bersama saat ini adalah ia yang ketika berada di dalam kesulitan, yang menjadi keutamaannya bukanlah bergantung pada dirinya sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan. Perempuan kuat adalah perempuan yang menautkan hatinya kepada Tuhan, atau dengan kata lain, beriman. Inilah yang akan kita bersama-sama pelajari, dan inilah yang kita teladani dari seorang perempuan kuat bernama Rahab. Saya mengajak kita sekalian untuk memperhatikan Yosua pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Nanti kita akan membaca beberapa ayat di dalamnya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kisah ini sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan? Kita lihat di dalam Yosua pasal yang kedua ini, di sana merupakan kisah di mana kedua-belas suku Israel tengah bersiap untuk melakukan penaklukan atas tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Nah, dan mereka hendak menyerbu kota yang pertama, yaitu kota Yeriko. Itu adalah kota yang harus ditaklukkan pertama kali. Yeriko sendiri adalah kota yang begitu kuat, benteng yang paling kuat di Kanaan. Tembok yang mengelilingi kota Yeriko sendiri kira-kira tingginya 6 meter. Dan tembok Yeriko ini nampak begitu sulit untuk ditembus. Terlebih mereka begitu melindungi tembok Yeriko ini dengan baik. Yosua mengutus ada 2 orang pengintai untuk mengintai ke Yeriko. Namun yang menjadi peran utama di dalam kisah ini ternyata bukan 2 pengintai yang tidak disebutkan namanya di dalam Yosua 2 ini, melainkan pemeran utamanya adalah seorang perempuan bernama Rahab. Seorang perempuan dengan latar belakang yang gelap. Ia disebut sebagai perempuan sundal dan ia adalah seorang kafir. Kita tahu bahwa bangsa Kanaan menyembah kepada dewa-dewa dan Baal. Mungkin kita berpikir ya ibu-ibu, kok bisa sih 2 pengintai itu sampai bertemu dengan Rahab? Nah ibu-ibu, rumah pelacuran menjadi tempat yang terbaik untuk dituju karena di sana memang tempat banyaknya orang berlalu lalang dan tentunya di sana terdapat banyak informasi. Terlebih rumah Rahab itu berada di tembok Yeriko sehingga itu menjadi tempat yang strategis untuk dituju oleh kedua pengintai. Maka 2 orang pengintai itu tinggal atau menginap di rumahnya Rahab si pelacur itu. Pertanyaannya, kenapa Rahab seorang pelacur itu akhirnya menjadi teladan bagi kita sekalian? Yang pertama, karena ia berani mengambil langkah iman. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran 2 pengintai itu ternyata dicurigai dan dilaporkan kepada Raja Yeriko. Lalu
Raja Yeriko mengutus orang untuk datang ke rumah Rahab dan membawa keluar orang-orang yang telah masuk ke dalam rumah Rahab, karena mereka tahu bahwa kedua pengintai itu tengah mengintai seluruh negeri. Tapi kita tahu ya ibu-ibu bahwa Rahab sudah menyembunyikan kedua orang pengintai itu di suatu rumah. Dan Rahab telah membuat strategi atau mengarang sedikit cerita. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rahab mengambil keputusan yang cepat. Apa yang membuat Rahab yakin bahwa ia lebih baik mengkhianati bangsanya sendiri dan mempertaruhkan hidupnya hanya untuk menyelamatkan dua orang yang dia gak pernah lihat sebelumnya dan belum tentu dia bakal ketemu lagi. Di sini Rahab tengah menunjukkan siapa dirinya, dan dia tengah menunjukkan bahwa ia berani mengambil langkah sepersekian detik, dan ini adalah langkah iman. Ia berani memutuskan untuk beriman kepada Allah. Ia percaya dan ia bertindak sesuai apa yang ia yakini. Sekali lagi, keputusan Rahab untuk bertindak menyembunyikan para pengintai berasal dari imannya. Nah, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-9. Kita akan melihat pernyataan iman Rahab. Kata Rahab, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Rahab menyebut nama Allah, Tuhan. Bagi Rahab, Allah Israel adalah Allah yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Mengapa Rahab menjadi teladan bagi kita? Poin pertama, karena ia berani mengambil langkah iman. Yang kedua, Rahab mengenal Allah Israel. Bagaimana Rahab bisa menyatakan imannya seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-9? Padahal kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama, Allah hanya menyatakan peneguhan janjinya kepada Yosua. Dan hal itulah yang membuat Yosua berani melangkah. Allah tidak berbicara langsung kepada Rahab. Namun kita lihat ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata yang membuat Rahab berani menyatakan imannya kepada Allah adalah karena Rahab mengenal Allah. Iman Rahab muncul dari pengenalannya akan Allah Israel dan pengetahuannya akan pekerjaan tangan Allah di masa lampau. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rahab mengenal Allah Israel karena ia mendengar. Hal ini mengingatkan kita kepada perkataan Yesus di hadapan murid-muridnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Rahab membuat sebuah pengakuan bahwa Allah Israel adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Ia mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Iman Rahab bukan hanya menghasilkan sebuah pernyataan tentang Allah Israel, namun imannya itu juga membawa dia untuk bertindak. Imannya bukan sekedar kata-kata. Imannya terwujud di dalam tindakan.
Selain Rahab melakukan tindakan nyata yang berdampak bagi umat Israel, imannya pun membuat ia berani mempertaruhkan hidupnya kepada Allah. Ini poin yang ketiga. Mengapa Rahab menjadi teladan bagi kita? Karena ia mempertaruhkan hidupnya kepada Allah. Keputusan sepersekian detik untuk beriman kepada Allah Israel meneguhkan Rahab untuk mempertaruhkan hidupnya dan masa depannya pada karya Allah bangsa Israel. Rahab tahu seberapa tebal tembok Yeriko karena dia tinggal di situ. Dia juga tahu betapa bengisnya para prajurit Yeriko. Tapi terlepas dari semuanya itu, Rahab percaya bahwa Allah Israel yang penuh kuasa akan menang. Rahab benar-benar mempercayai hal itu sehingga ia mempertaruhkan hidupnya bahkan keluarganya kepada Allah Israel. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14 memuat perjanjian antara Rahab dan dua pengintai. Ia menyampaikan permintaan untuk keselamatan dirinya dan keselamatan keluarganya ketika Allah menyerahkan Yeriko kepada para penyerbu. Dan ini pun merupakan tindakan iman. Imannya Rahab membuat ia memiliki pengharapan bahwa ia akan diselamatkan beserta dengan keluarganya. Rahab menjadi penopang bagi keluarganya. Ia membawa keluarganya untuk tinggal di dalam rumah sesuai dengan perjanjian dengan para pengintai itu. Dan artinya ia tengah mengajak keluarganya untuk menyaksikan perbuatan Allah Israel. Secara tidak langsung kita melihat bahwa Rahab tengah mengajak keluarganya untuk turut percaya kepada Allahnya Israel. Hingga akhirnya kita bisa melihat di dalam Yosua pasal yang ke-6, Allah membawa Israel melakukan kehendaknya dan berhasil menaklukkan tembok itu. Dan kita lihat di ayat yang ke-23, karena Rahab telah mempertaruhkan hidupnya dan hidup keluarganya kepada Allah Israel, mereka akhirnya diselamatkan. Selain itu, perkataan iman Rahab di ayat yang ke-9 tadi diulang oleh para pengintai. Dan hal ini menunjukkan bahwa suara Tuhan tengah disampaikan melalui Rahab. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman Rahab yang sederhana dan tulus membuat dia menjadi kuat dan berhasil melewati kerasnya zaman. Imannya yang sederhana, iman yang timbul hanya karena dia pernah mendengar pekerjaan Allah, membuat dia menjadi perempuan yang kuat. Imannya bahkan membuat kita terkejut, ibu-ibu, ketika kita melihat di dalam perjanjian baru tentang bagaimana Allah membuat kehidupan Rahab menjadi hidup yang begitu istimewa di hari depan. Kita bisa lihat Rahab yang adalah seorang pelacur tersebut dinobatkan sebagai pahlawan iman. Nah, hal ini bisa kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam daftar kehormatan pahlawan iman, hanya ada dua nama perempuan yang muncul, yaitu Sarah dan yang kedua Rahab. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Rahab masuk di dalam misi penggenapan janji Allah terhadap umatnya. Selain itu, di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-25 sampai ke-26 pun di sana disebutkan bahwa Rahab adalah orang yang dibenarkan karena perbuatannya. Lebih menarik lagi, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-5, Rahab disebut sebagai ibu dari keturunan yang kudus, juru selamat kita. Rahab masuk di dalam silsilah Yesus. Kita mungkin berpikir ya ibu-ibu, kok Allah
bisa memakai Rahab perempuan sundal untuk masuk di dalam daftar silsilah Yesus. Kita mungkin berpikir harusnya Allah lebih selektif ya dalam memilih garis keturunan anaknya. Tapi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa ini membuat kita menyadari bahwa di sini nampaknya Allah ingin mengajarkan sesuatu ketika kita memperhatikan Rahab. Fakta bahwa Rahab pernah menjadi seorang perempuan sundal sudah tidak relevan lagi. Karena imannya, ia bergabung dalam komunitas umat Allah. C.S. Lewis pernah berkata, pengikut Kristus tidak akan berpikir Tuhan mengasihi kita karena kita layak, tapi bahwa Tuhan akan membuat kita layak karena Dia mengasihi kita. Tuhan telah melayakkan Rahab untuk menjadi perempuan yang ada di dalam garis keturunan Sang Maha Kudus. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Rahab semata-mata karena kasih Allah. Dalam diri Rahab, Allah melihat kemungkinan akan iman yang aktif dan menyegarkan tanpa melihat latar belakang. Rahab mendengar tentang Allah bangsa Israel, dan ia merespon apa yang ia dengar itu dengan iman. Iman yang aktif dan menyegarkan inilah yang seharusnya ada pada kita ibu-ibu. Di tengah segala kesulitan kita menemukan keberanian untuk menghadapinya karena kita yakin bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Tapi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, tak jarang kenyataan pahit justru malah melemahkan iman kita. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair bernama James Russell Lowell. Ia berkata, keberanian senantiasa di penggantungan, kejahatan senantiasa di atas tahta. Namun penggantungan itu menggoyang masa depan, dan di balik kehidupan yang tidak dikenal, berdirilah Allah di balik bayang-bayang dan senantiasa menjaga kepunyaannya. Bukankah terkadang kita merasa seperti itu ya ibu-ibu? Kita merasa kebenaran senantiasa di penggantungan, kejahatan senantiasa di atas tahta. Kita lihat banyak ketidakadilan yang menang. Kita lihat banyak orang yang baik mengalami kekalahan dan orang yang jahat mendapatkan kemenangan. Kita lihat sahabat kita mengalami pernikahan yang hancur, bukan karena dia istri yang tidak baik atau istri yang buruk, tapi karena sang suami bertukuk lutut kepada pesona perempuan lain. Kita juga kadang melihat ada suami yang jujur, harus kehilangan pekerjaan, dan pada saat yang bersamaan, rekan kerjanya yang tidak jujur malah naik jabatan. Atau seperti di masa ini, di masa pandemi ini, mungkin keluarga kita begitu kesulitan karena suami kita harus kehilangan penghasilan. Atau mungkin di masa pandemi ini kita merasa begitu kesepian karena kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak bisa pergi ke gereja. Atau kita begitu menderita, kita stres karena kita harus berusaha setiap hari menjadikan suasana rumah menyenangkan supaya anak, suami betah ketika di rumah aja. Atau kita pun begitu merasa sakit, menderita karena mengetahui keluarga kita atau orang yang kita cintai harus terinfeksi virus, atau bahkan kita harus kehilangan mereka. Lalu kita berkata, benar gak sih Allah berdiri di balik bayang-bayang dan senantiasa menjaga kepunyaannya? Kesulitan akhirnya membuat kita meragu. Tapi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang perlu terus kita yakini dan kita ingat dan kita renungkan dari perempuan bernama Rahab. Ketika kita memiliki iman,
maka kita akan mampu bertahan dalam segala situasi. Saya ingat sebuah kisah, seorang ibu yang harus mengalami masa-masa terberat dalam hidupnya. Setahun setelah putranya meninggal, ia harus menerima kenyataan bahwa bisnis suaminya hancur akibat kebakaran yang hebat. Dan 2 tahun berselang, ia harus kehilangan 4 orang putri yang sangat dicintainya dalam sebuah peristiwa tenggelamnya kapal yang ia tumpangi bersama putri-putrinya. Save alone adalah pesan yang ia kirim kepada suaminya. Menghadapi masa sulit itu, ibu yang bernama Anna ini tetap beriman kepada Tuhan. Dia berkata, mereka tidak kehilangan anak-anaknya, melainkan mereka hanya berpisah untuk sementara. Di dalam masa sulitnya, ia dan suaminya terus beriman. Bahkan sang suami menciptakan sebuah lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. Lagu yang ia buat menjadi bukti bahwa mereka memiliki iman yang kuat terhadap Allah. Keputusan Anna dan suaminya untuk tetap beriman kepada Tuhan membuat mereka mampu bertahan di tengah kesulitan. Keputusan mereka menunjukkan betapa besarnya Allah yang mereka yakini. Dan iman mereka pun membuat banyak orang dikuatkan, termasuk kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini ada banyak hal yang membuat kita terjatuh, tersungkur, bahkan menangis. Mari kita membuat keputusan yang tepat hari ini. Di setiap jam, menit, detik yang menyesakkan kita, marilah kita mengambil keputusan untuk tetap beriman kepada Allah. Mengingat kembali segala pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan mempertaruhkan hidup kita dan keluarga kita hanya kepada Allah. Kita adalah perempuan-perempuan penopang keluarga. Keluarga kita akan menjadi kuat selama kita kuat. Maka dari itu, jika saat ini hati kita tengah merasa cemas, ingatlah apa yang dikatakan pemazmur, bahwa Tuhan melindungi manusia dari bahaya keganasan alam. Tuhan melindungi manusia dari sesamanya yang jahat. Dan Tuhan menafkahi manusia. Marilah kita menjadi perempuan kuat. Perempuan yang menunjukkan keberanian dan kemampuannya dalam kesederhanaan dan ketulusan imannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, dalam kesepian kami percaya ada kesempatan untuk menemukan kehadiran-Mu. Dalam ketakutan kami tahu ada kesempatan untuk menemukan damai sejahtera-Mu. Dalam kelemahan kami yakin ada kesempatan untuk menemukan tujuan-Mu. Dalam kenistaan kami percaya ada kesempatan untuk menemukan kasih karunia-Mu. Dan dalam kegelapan kami rindu untuk menemukan terang-Mu. Jadikanlah kami perempuan-perempuan yang kuat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kami akan tetap bersorak-sorai, karena Engkau adalah kekuatan kami. Engkau membuat kaki kami seperti kaki rusa, dan Engkau akan membiarkan kami berjejak di bukit-bukit. Tolong kami Tuhan, jadikanlah kami perempuan kuat, perempuan yang terus beriman kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menganugerahkan kepada setiap kami posisi yang istimewa untuk menjadi penopang bagi keluarga kami. Mampukan kami ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Saudari Maria yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman yang telah disampaikan kiranya dapat menguatkan dan memberkati kita.
sebagai perempuan-perempuan kesayangan Kristus, kita bisa belajar menjadi perempuan yang kuat dengan kesederhanaan. Siapapun kita, Tuhan tidak pernah memandang bentuk dan rupa kita. Dia akan memampukan kita untuk menjadi perempuan-perempuan kuat di kondisi seperti ini. Karena kita memiliki Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang memampukan kita untuk kuat dan terbang bagaikan Raja Wali. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Perempuan sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami. Kami sudah memuji Tuhan,
kami sudah menyembah Tuhan dan kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami terus memohon kepada Tuhan untuk menjadikan kami sebagai perempuan-perempuan yang kuat. Karena kami tahu apa yang kami lakukan akan berdampak besar bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus bergantung, menautkan hati kami kepada Tuhan. Sehingga di dalam masa sulit, di dalam setiap musim hidup kami bisa tegap berdiri. Kami boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga dan sekeliling kami. Tolong kami ya Bapa. Kami hendak mengakhiri persekutuan ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh senantiasa memberkati kami dan hari-hari kami ke depan. Kiranya rahmat Tuhan, kasih Tuhan, sukacita dan damai sejahtera-Mu boleh senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Persekutuan Komisi Perempuan secara daring telah selesai pada sore hari ini. Namun persekutuan kita dalam kehidupan hari lepas hari tetap berlangsung. Selamat beribadah dalam kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati.